Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tatamu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu selama-lamanya. Segala puji, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagimu selama-lamanya.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, terlebih lagi bagi dua insan yang Kau kasihi, Ivan Dikda Dwi Putra dengan Lim Silvia Surya Salim. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua, dan setiap kita pujikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Ivan Dikda Dwi Putra dengan Lim Silvia Surya Salim. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mempelai berdua hari ini Anda berdua bahagia? Ya, biar hari ini dengan hati penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Setelah Anda berdua berdoa untuk pasangan hidupmu, biarlah hari ini dengan yakin dan percaya, ketika kalian mulai pendekatan dan kemudian kalian pacaran dan sepanjang masa pacaran, kalau Anda berdua sungguh-sungguh berdoa, ketika Ivan kau berdoa apakah Silvia ini adalah pasangan hidupmu, tulang rusukmu, demikian juga Silvia ketika kau pacaran dengan Ivan apakah kau berdoa, apakah Ivan adalah pasangan hidupmu. Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa orang yang ada di sampingmu adalah jawaban Tuhan. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik bagi kalian berdua. Dan biarlah saat ini juga Anda berdua dengan sungguh hati, fokus kepada Tuhan, jangan bingungi apapun, tetapi lebih penting Anda datang kepada Tuhan dengan sungguh hati. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan mata Tuhan menjelajah ke muka bumi, hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati.
Oleh sebab itu mempelai berdua saat ini fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh maka dengan iman, dengan percaya, Tuhan membukakan pintu anugerah memberkati pernikahan Anda berdua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernikahan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Allah yang begitu mencintai umat manusia ketika Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Allah adalah kasih, maka menciptakan manusia dalam kasih, dan salah satu saudara adalah di dalam sebuah pernikahan. Saudara sekalian, seseorang ketika sedang jatuh cinta, maka segala sesuatunya begitu indah. Orang saat jatuh cinta, semangat hidupnya, gairah hidupnya, saudara itu begitu luar biasa bergelora, dan demikian juga memiliki semangat hidup yang luar biasa. Jadi betapa pentingnya kasih itu saudara sekalian. Allah itu kasih, dan ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita akan mengalami kasih anugerah berkat Tuhan. Oleh sebab itu mempelai berdua hari ini, karena Tuhan mengasihi kalian berdua, dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pernikahan adalah sebuah hal yang sangat penting, menentukan kehidupan kita. Kita semua yang hadir di tempat ini tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Baik engkau sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kita tinggal dalam sebuah rumah tangga. Kalau kehidupan rumah tangga Anda rukun, harmonis, ya tentu saja rumah tangga kalian dan kalian hidup dalam bahagia. Tetapi sebaliknya kalau rumah tangga itu banyak pertengkaran, perselisihan, maka suasana rumah tangga tegang, suasana rumah tangga tidak menyenangkan, dan itu juga bisa mendatangkan tekanan dalam jiwa, membuat seisi rumah juga tertekan jiwanya, bisa stres saudara sekalian. Seperti firman Tuhan katakan, kalau hati kita gembira, obat yang manjur. Rumah tangga sangat menentukan. Kalau rumah tangga kita dibangun dengan baik, rukun, harmonis, dan itu membuat seisi rumah nyaman, seisi rumah senang saudara, maka seisi rumah sehat-sehat. Lalu saudara, kalau sehat semangat kerja ada, belajar pun sangat baik saudara sekalian. Suasana menjadi indah, tapi sebaliknya, kalau rumah tangga penuh dengan pertengkaran perselisihan, bagaikan medan perang, maka di situ banyak saling melukai, saling menyakiti, dan itu membawa penderitaan. Dan rumah tangga kalau tidak dibangun dengan baik, itu adalah penderitaan yang berkepanjangan. Mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia, maka dari gereja mempersiapkan mempelai berdua supaya dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja ya ada BPN atau bimbingan pranikah bagi mempelai berdua, mempersiapkan bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia. Lalu juga ada konseling pernikahan, ada juga pemberkatan seperti saat ini. Dan juga gereja rindu, Bapak Kepala Sidang kita rindu mempelai berdua sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab bagi mempelai berdua. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, langsung aja buka firman Tuhan, yaitu di pita yang hitam yang sudah saya kasih batas. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita ingin bahagia seperti yang tadi saya buka di dalam Mazmur 112, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bahagia, kuncinya saudara, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada. Jadi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan kalau itu sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan atau suatu pelanggaran dosa, tapi kalau kita sadar bahwa Allah ada sekalipun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu, maka kita akan juga menjaga diri kita. Saudara, orang yang takut akan Tuhan benci akan dosa. Dan juga dikatakan kalau kita ingin bahagia, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita baca juga Tuhan memberikan peringatan kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 8 sudah dikatakan, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, kehidupan rumah tangga kita berhasil, dalam pekerjaan usaha, keuangan kita berhasil, jangan lupa saudara sekalian, perkatakan firman Tuhan.
Saudara, pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, jadi kalau kita baca firman Tuhan, yang terbaik adalah dibaca, diucapkan sampai telinga kita mendengar. Firman Tuhan berkata, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat kita mengucapkan, maka firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat kita merenungkan, maka firman Tuhan akan menjadi mata air yang mengalirkan aliran kehidupan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Ada aliran dari Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, meresapi, dan itu akan menjadi berkat bagi kita, mensehatkan tubuh kita, saudara, dan memberikan hikmat dalam hidup ini. Maka Tuhan berkata, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin hidup berhasil, jangan lupa hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita berjalan dalam firman Tuhan, maka kita dalam perlindungan Tuhan. Ada backup dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Mempelai berdua, Anda ingin bahagia? Mesti lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya ajak mempelai berdua buka di Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari hukum-hukum yang Allah berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang terpenting? Saudara, ini adalah pertanyaan yang mencobai, pertanyaan yang menjebak. Kalau Tuhan mengatakan salah satu dari 10 hukum Taurat yang terpenting, maka mereka akan berkata, berarti yang lain kurang penting. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, saudara, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja, saudara. Hukum yang terutama dan yang paling penting, saudara sekalian, adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan, bagaimana kualitas ibadah kepada Tuhan. Saudara, tidak setiap orang yang ke gereja, itu benar-benar dia cari Tuhan, saudara. Tapi Tuhan melihat hati kita, sikap hati kita. Apakah benar kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, saudara sekalian, banyak saudara sekalian KTP-nya Kristen, saudara. Ke gereja lagi, tapi masih selingkuh, masih juga cara kerjanya menipu sana, menipu sini, saudara sekalian. Artinya tidak takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, jalannya lurus, lenceng, saudara sekalian. Bersatu hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Saudara sekalian, Tuhan yang menentukan. Kalau Ivan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Engkau akan jadi suami yang setia. Dan kalau engkau bekerja, engkau akan jadi orang yang jujur. Kuncinya hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga Sylvia. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan seisi rumahmu. Dan kau akan jadi istri yang setia. Dan kalau kau bekerja, kau juga akan bekerja dengan jujur, saudara. Kuncinya, nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana, saudara. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan saudara sekalian, kita juga tidak bisa melihat hati setiap orang. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, maka hidupnya ada di jalan Tuhan. Itu nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Maka firman Tuhan juga berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Undang Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu. Undang Yesus masuk dalam usaha pekerjaanmu. Maka Tuhan akan menuntun dan kau hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Bukan dengan cara-cara yang tidak benar, saudara sekalian. Dan kau akan menikmati hidup rumah tanggamu. Kau akan menikmati kehidupanmu dengan berkat-berkat dari Tuhan. Bukan dari dunia, saudara, yang menipu saudara sekalian. Hanya kelihatannya menyenangkan, tetapi itu menjebak, menghancurkan. Banyak tempat-tempat hiburan, dugem dan sebagainya. Mereka mencari kebahagiaan, mencari kesenangan. Tapi bukan kesenangan yang mereka dapatkan pada akhirnya.
pasti penderitaan saudara. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara sekalian, pasti kita diberkati dan bahagia. Lalu yang kedua saudara, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini saudara, kasihlah sesama kita. Siapa sesama kita? Ya semua orang saudara. Artinya tuh kita tidak boleh punya kebencian, tidak boleh punya dendam, sakit hati saudara. Tuhan Yesus ngajari kepada kita saudara ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan orang yang memusuhi engkau, doakan yang menfitnah engkau, yang merugikan. Tuhan marah menyuruh supaya kita mendoakan, memberkati mereka. Tapi saudara, segala sesuatu yang Tuhan perintahkan pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri. Saudara, secara manusia mungkin kita merasa loh dia yang salah, dia berbuat jahat, dia yang menfitnah, dia yang merugikan saya, menipu saya, dia merusak nama baik saya. Kok saya suruh mendoakan, memberkati dia? Sudah pada saat kita taat, firman Tuhan berkata, kalau kita berdoa, ya saudara sekalian, kita mendoakan. Dan ketika kita mendoakan orang-orang yang memang melakukan kejahatan pada kita. Dan kalau dia belum bertobat saudara, pada saat kita mendoakan memberkati mereka. Kalau tidak layak mereka menerima berkat, berkat itu balik kepada saudara. Saudara yang menerima kembali berkat-berkat yang kau ucapkan. Tapi saudara sekalian, kalau kau ngutuki, orang dunia seperti itu balas ya saudara sekalian. Kalau dia berbuat jahat kepada kita, kita bukan doakan tapi mengutuki. Kalau bahasa Jawanya menyepatani saudara sekalian. Kalau kebetulan dia sudah bertobat minta ampun kepada Tuhan, maka kutuk kita bisa balik kepada kita saudara. Karena dia sudah benar di mata Tuhan. Belajar. Apa yang Tuhan perintahkan itu pasti sesuatu yang terbaik. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Lalu juga sudah belajar bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan itu membuat kita penuh damai sejahtera. Mempelai berdua, nanti di dalam pernikahanmu, dalam pesta pernikahan, banyak hal-hal mungkin nanti ketinggalan apa, bisa jadi emosi. Ingat, belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Sudah bersyukur itu membuat semua jadi indah, menyenangkan. Apa yang Tuhan ajarkan? Maka saudara yang pertama adalah kita hubungan kita dengan Tuhan. Senantiasa mengucap syukur. Yang kedua kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Khususnya mempelai berdua, Ivan, nama dalam kehidupanmu orang yang paling kau kasih ya istrimu, ya pasangan hidupmu. Saudara sekalian, karena suami istri Tuhan katakan mereka bukan lagi dua, tetapi satu seperti kepala dan tubuh. Kalau kita ingin bahagia dalam hidup rumah tangga kita, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin hidup rumah tanggamu bahagia, sejauh mana kau menghargai kehidupan rumah tanggamu? Semakin kau menghargai rumah tanggamu saudara, semakin kau menghargai pasangan hidupmu. Kau melihat pasanganmu sangat berharga, sangat berarti, sangat bernilai bagimu. Kau bahagia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan kalau kita ingin bahagia, mempelai berdua kalau ingin bahagia, pasti senang dengan pasanganmu. Harus suka dengan pasanganmu. Ketika nanti Ivan dia terbangun dari tidur, dan kemudian kau melihat Sylvia tidur di sampingmu. Aku suka dengan dia. Aku senang dengan dia. Aku sayang dengan dia. Begitu engkau berkata demikian dalam pikiranmu, dalam jiwamu saudara sekalian, maka itu otakmu akan meresponi. Maka akan meresponi bahwa engkau senang. Engkau sayang dengan dia. Engkau mencintai dan engkau bahagia saudara. Tapi begitu engkau tidak senang, mulai saat itu juga engkau membawa penderitaan. Karena demikian juga Sylvia ketika engkau terbangun, lihat Ivan di sampingmu tertidur pulas, lihat suaminya, aku sayang dengan orang ini, aku suka dengan orang ini. Sekalipun ada kekurangan, ada kelemahannya, tapi aku suka dengan dia. Semakin kau suka, semakin bahagia. Banyak rumah tangga tidak bahagia. Setelah menikah sekian tahun, mulai tidak suka dengan pasangannya. Begitu mulai tidak suka, tidak lagi menghargai pasangannya. Kau tidak lagi bahagia saudara. Sejauh mana kau menghargai pasanganmu, sejauh itu juga
kau akan menikmati hidup rumah tanggamu. Di mempelai berdua seperti firman Tuhan katakan, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jangan menyakiti saudara. Jadi suami istri jangan menyakiti, tapi buat pasanganmu bahagia, maka engkau bahagia. Kalau engkau lakukan dua hal ini, pertama kasih Tuhan Allah, yang kedua kasihlah samamu, pasti hidupmu ada dalam kasih Tuhan. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga memberikan prinsip-prinsip bagaimana kita membangun rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Silakan dibuka di pita yang merah. Kolose pasal 3, diawali ayat yang ke-17. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, hendaklah di dalam Tuhan. Hendaklah melahirkan ucapan syukur. Jadi suami, ya Ivan kau jadi suami, sampai istrimu Sylvia bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya suami. Seperti Ivan, sekalipun ada kekurangan tapi aku bersyukur. Sampai kau bersyukur, demikian jadilah suami sampai istrimu bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga Sylvia, jadilah istri. Sampai Ivan bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya istri Sylvia. Aku bersyukur. Demikian juga kepada kedua orang tuamu. Ada berdua cinta sama orang tua, sayang sama orang tua, ingin balas kasih orang tua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Ivan, jadilah suami yang bertanggung jawab, mengasihi istrimu, dan kalau Tuhan sudah karunia mengasihi anakmu dan bertanggung jawab dalam rumah tanggamu. Dan hormat sama papa mama mertua. Sampai papa mama mertuamu bersyukur pada Tuhan. Tuhan aku bersyukur punya mantu Ivan. Lalu dia juga berkata, Tuhan besanku sudah didik anaknya dengan baik. Demikian juga Sylvia. Jadilah istri yang baik, istri yang mengasihi suami, istri yang bertanggung jawab, istri yang setia dan hormat sama mama mertua. Sampai mama mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur. Punya mantu Sylvia. Aku bersyukur papa mama Sylvia sudah didik dengan baik. Saudara, pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, terlebih lagi sampai cerai, itu melukai kedua orang tua juga. Membawa orang tua tadinya besanan jadi bekas besan. Hubungannya jadi retak semuanya. Dan semua jadi kecewa. Kalau engkau ingin membalas cinta kasih orang tua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Sehingga orang tuamu bahagia. Sehingga rumah tangga kedua keluarga itu tetap rukun. Nah, apa yang Tuhan harus lakukan saudara sekalian? Apa yang Tuhan perintahkan? Kolose pasal 3 ayat 18 itu diawali prinsip pertama adalah, hai istri tunduklah kepada suami. Jadi Sylvia ketika engkau mengambil keputusan engkau menjadi istri dari Ivan, maka engkau memiliki satu sikap kesadaran saya tunduk pada Ivan. Ya, Ivan dan Sylvia, kalian pacaran berapa lama? Sudah berapa lama? 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun pernah terjadi perselisihan? Pernah ya? Lalu siapa yang banyak mengalah? Ivan atau Sylvia? Hah? Oh, Ivan, betul. Oh iya, betul. Ya. Nanti kalau jadi istri, Sylvia kau harus belajar tunduk pada suami. Ini sedang pacaran ya, maka Ivan masih mau mengalah. Soalnya ingin dapat kamu. Iya, tapi prinsip firman Tuhan harus ditegakkan. Ketika istri tunduk pada suami, tunduknya seorang istri kepada suami, dia bangga dengan suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia menghormati suaminya, itu membuat dia sendiri bahagia, membuat istri itu bahagia. Begitu seorang istri tidak lagi tunduk pada suami, tidak menghormati suaminya, tidak menghargai suaminya, tidak bangga dengan suaminya, sejak saat itu dia tidak akan bahagia dan tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Gairahnya akan turun, tidak bisa mesra dengan suaminya, tidak bisa melayani dengan baik. Maka kalau istri ingin bahagia, sekalipun istri lebih sukses dari suami,
penghasilan lebih besar dari suaminya, jabatan lebih dari suaminya, tapi dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri tetap duduk pada suami. Kalau ingin bahagia, saudara sekalian, banyak sekali ketika seorang istri sudah jabatannya naik, penghasilan jauh lebih besar dari suaminya, mulai tidak lagi dia menghormati suaminya, tidak menghargai suaminya. Sejak saat itu, dia tidak bahagia dan menyesal dengan pernikahan. Kenapa aku dulu kawin dengan pria ini yang tidak bisa apa-apa. Kekecewaan terjadi, saudara. Dan itu membawa penderitaan yang berkepanjangan. Tapi kalau dia tetap menghormati, sekalipun banyak kekurangan, jadi istri. Ketika lihat suaminya memang ada keterbatasan, doakan. Didoakan, tetap bangga, didoakan, percaya Tuhan sanggup mengubah keterbatasan suami menjadi sebuah terobosan. Sehingga suamimu jadi berhasil, ketika suami berhasil, suami juga sadar karena ada doa dari istrinya. Dan kalau bukan Tuhan, tidak mungkin aku jadi seperti itu. Jadi saudara, demikian juga kalau Ivan, kalau kau ingin bahagia, memang seorang laki-laki Tuhan tetapkan sebagai kepala. Tapi perintah Tuhan kepada suami, hai suami kasihlah istrimu, bukan hai suami perintah istrimu. Bukan dengan otoriter, tapi kasih. Mengasihi istri dan anak-anak. Jadi suami yang mengayomi. Jadi suami yang membawa rasa tentram. Bukan otoriter yang keras. Jadi kalau pulang seisi rumah jadi takut. Memang seisi rumah jadi tenang takut. Tapi harus jadi seorang suami. Ketika dia datang, istri dan anak senang. Merasa aman, merasa nyaman. Merasa diayomi. Jadi seperti itu. Ya, Ivan jadi suami. Bukan suami yang otoriter yang keras, tapi suami yang membawa rasa nyaman damai. Dan ketika engkau lakukan demikian, kau jadi suami yang mengasihi keluargamu, maka engkau akan bahagia. Lalu prinsip yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas dari pengorbanan papa mama. Mereka yang berjuang, bekerja, memperjuangkan kalian, menyekolahkan, membiayai segala sesuatunya. Tuhan hanya berkata, hormatilah orang tuamu. Anak-anak tidak bisa membalas cinta kasih orang tua. Sekalipun kau lebih sukses dari dari orang tuamu, engkau mempunyai penghasilan yang besar sekali. Kau jadi kaya raya. Terus ngomong sama papa mama, dulu habis berapa tak ijoli, tak ganti. Kamu tidak bisa bayar tenaga, pikiran, perasaan orang tua. Gak bisa. Hanya satu hal, hormatilah orang tuamu. Hormati ketika mereka sudah ada. Orang Tionghoa ngajari uhau sama orang tua. Tapi kadang-kadang kebablasan. Ketika masih ada saatnya menghormati orang tua. Jangan kalau sudah tidak ada, baru di paiku ini tidak ada gunanya saudara. Sudah selesai. Ketika masih hidup, ketika masih punya orang tua, perhatikan orang tua. Sehingga Anda akan bahagia. Firman Tuhan berkata, bahagia orang yang, anak-anak yang mengasihi orang tua. Panjang umur dan bahagia. Prinsip yang berikut yang keempat. Ketika Tuhan mengaruniakan anak, didik anakmu dalam kasih dan disiplin. Dalam kasih Tuhan sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan sejak kecil dididik. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan. Untuk mengandalkan hidupnya pada Tuhan. Maka dia akan menjadi generasi ilahi yang Tuhan rindukan. Generasi yang memuliakan Tuhan. Kalau 4 hal ini kau bangun, maka kehidupan rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Ya. Ini papa mamanya Sylvia. Papa mama, bisa berdiri sebentar? Iya, saling berhadapan, tante dan om. Sudah berapa lama menikah? Tahun berapa menikahnya? 87. Berarti 37. Sansesi, ya. 37 tahun. Sudah hidup bersama-sama 37 tahun. Anak berapa? 4. Ini yang keberapa Sylvia? 3. Ketiga. 1, 2 sudah menikah? Sudah. Yang keempat? Belum. Masih 1. Ya. Jadi 87 ya. 87 mulai mobil yang baru ya.
rumah tangga yang baru. Anda hari ini, Anda punya, gambarkan mobil baru, ya, berdua isinya. Setelah berjalan sekian lama, punya anak satu, punya anak dua, punya anak ketiga, punya anak keempat. Lalu setelah berjalan sekian tahun, satu-satu turun, punya rumah, punya mobil sendiri, punya satu demi satu. Orang tua tidak boleh ikut campur mobilnya anak. Anak juga kalau sudah punya mobil tidak boleh ganggu mobil papahnya lagi. Sudah punya. Dan Tuhan punya tujuan. Tidak ada yang sama. Punya jalan sendiri masing-masing. Sudah 37 tahun. Saya ajak Riwi kembali ya. Dulu dikenalkan Pak dapat sendiri. Dapat sendiri. Oh, dapat sendiri. Ketemunya di mana pertama? Ketemunya di kantor. Oh, di kantor, satu kantor. Oh, lain. Kantor apa? Kabel agen rokok. Oh, agen rokok. Terus? Ya kerja di kantor ya. Oh, di kantor. Kamu agen rokok? Saya pembeli ya. Oh, pembeli. Kamu udah ngerti tak kisah mama ketemunya? Oh, pernah dengar. Ketemunya di kantor ya. Ya, sudah 37 tahun hidup bersama-sama, melewati berbagai tantangan. Kalau sampai hari ini kok karena ada istri. Ya. Ucapkan terima kasih sama istri. Ya, dilihat istrinya. Iya, terima kasih. Sudah 37 tahun melayani, mendukung, mendoakan sampai hari ini. Ya. Masih ada sisa waktu berapa tahun, bangun lebih indah lagi. Nah, saya ngajak Riwi kembali. Terima kasih istriku yang tercinta. Iya, sekarang ganti istri, ucapkan terima kasih sama suami. Dilihat suaminya. Mas, panggil namanya, kokonya namanya siapa? Terima kasih. Jinhua. Iya. Iya. Silakan kok dicium istrinya. Iya. Ya, silakan duduk. Anak suka lihat papa mama yang rukun. Silvia, jujur ya. Papa mama ini rukun apa banyak ributnya? Enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab. Paling tahu. Besok kalian membawa rumah tangga. Anakmu paling tahu kamu bagaimana jadi suami istri. Banyak ribut atau enggak? Maka kalian saling mengasihi atau tidak? Anak tahu, orang lain mungkin di luar ada bisa pura-pura, tapi anak paling tahu. Dan anak senang kalau lihat papa mama rukun. Lalu juga cucu suka lihat opa omanya rukun, emak engkongnya rukun. Dan terlebih lagi Tuhan yang paling senang. Karena firman Tuhan berkata, alangkah baik dan indahnya kalau umatku hidup rukun bersatu. Kesanalah aku memerintahkan berkat-berkatnya. Kita berbeda, laki dan perempuan berbeda, dibesarkan berbeda, punya sifat-sifat berbeda, punya kelebihan kekurangan yang berbeda. Tapi hendaklah perbedaan bukan untuk menjadi masalah, tapi justru saling melengkapi, saling bersyukur dengan pasangannya, berterima kasih pada Tuhan, bangun sesuai firman Tuhan, rumah tanggamu diberkati engkau bahagia, keturunan bahagia, papa mama ikut bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, saya mau tanya Ivan dulu. Coba mic-nya dipegang. Ivan, teman gadismu banyak apa dikit? Ya, banyak. Banyak. Dari sekian banyak gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Sylvia? Ya, karena Kalau lihat wajahnya apa komentarmu dulu? wajahnya ya menarik. Menarik. Menarik ya. Ya. Dari wajah yang paling menarik bagian mana? Menarik. Ya, semuanya. Oh, semuanya. Ya. Sylvia, ya, Ivan tertarik wajahmu semuanya. Ya. Jadi kalau ke salon, ke tempat skincare atau ke tempat kecantikan, lalu dokter kecantikan berkata, Cici, hidungmu tak mancukin, kau tak lebih cantik. Sudah, jangan mau.
Karena kokomu senang dengan kamu itu apa adanya. Jadi kalau diubah-ubah saudara, nanti kokomu pangling nanti. Dia jatuh cinta adalah seperti sekarang. Ya, Sylvia, teman priamu banyak apa dikit? Kalau lihat wajahmu, saya lihat bukan Ivan saja yang mendekati kamu ya. Ada pemuda lain ya. Gak ada. Nggak tahu. Gak tahu Pak, gak, betul gak ada atau gak tahu? Ya ada. Kalau dada terpaksa hanya si satu kok, dada pilihan Ada. yang lain. Tapi saya kira ada ya yang mendekati, tetapi Ivan yang lebih aktif mendekati akhirnya seperti peribahasa Jawa. Trisno jalaran soko kulino. Karena terus akhirnya timbul cinta sama saudara. Kita dengan Tuhan tidak bisa seketika. Kita harus melalui hubungan yang terus hari makin intim. Demikian juga ketika kita sudah menjadi suami istri, tetap membangun keintiman, maka kita akan bahagia dan kita menikmati kebahagiaan. Sebelum kalian berdua akan dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji, dan sebelumnya saya ajak Anda berdua untuk berdoa. Mari Anda berdua saling berhadapan, saya ajak Anda berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Ivan Digda Dwi Putra dengan Lim Sylvia Surya Salim, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ivan, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Ivan Digda Dwi Putra, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lim Sylvia Surya Salim yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Membimbing, melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Lim Sylvia Surya Salim, silakan. Nyangkut. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Lim Sylvia Surya Salim menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ivan Digda Dwi Putra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia untuk tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ivan, kenakan cincin kasih-Mu Sylvia, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Sylvia untuk mengenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai Ivan dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua dengan iman, dengan percaya.
Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua dan tangannya penuh kasih akan menyatukan engkau di dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Ivan sebelah sini. Silvia sebelah sini. Bisa berlutut Silvia. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan, kita serahkan mempelai berdua kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Pada Allah ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Ivan Dikda Dwi Putra dengan Lim Silvia Surya Halim, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Ivan Dikda Dwi Putra dengan Lim Silvia Surya Salim di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ivan Dikda Dwi Putra, jadikan dia suami yang takut akan Tuhan, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Lim Silvia Surya Salim, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkati rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya, saling berhadapan, kembali saling berhadapan. Silakan Ivan membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini. Kau terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan ya, keterbukaan Anda terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Termasuk kalau HP-nya di password, pasangannya harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing juga saling mengetahui. Ya, silakan Sylvia pegang pundak suamimu dengan mesra tangan dua. Dan silakan Ivan pegang pinggang. Ivan, Sylvia yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Sylvia, Ivan yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kau hidup bersama-sama mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Silakan Ivan berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Sylvia yang cium suami. Dari gereja akan memberikan akte. Ya. Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Ya, dari gereja memberikan akte pemberkatan. Aktenya bisa ditaruh dulu. Ya. Silakan mempelai datang pada orang tua. Ya. Ivan dan Sylvia langsung di hadapan mama. Ya. Silakan ucapkan Ivan, ucapkan terima kasih sama mama. Mama, makasih ya atas selama ini telah merawat anakmu ini. Dan menikahkan saya dengan Sylvia. Ya, silakan mama kasih nasihat. Ya. Selama ini. Muga-muga kowe besok bisa lestari ya, membangun keluarga bahagia sejahtera berdua ya. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua langsung bersama-sama. Dua-duanya. Ya. Di dalam doamu, Sungkem. kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, Ya. namaku. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada mama. Ya, Ivan, mama dicium, mama dicium. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Silvi, mama dicium, mama. Takkan ku lupakan nasihatmu. Ya, pada Koko Ibu. salam ya. Hormati orang tuamu. Silakan Ivan dan Sylvia di hadapan papa mamanya Sylvia. Sylvia di hadapan mama. Silakan Sylvia ucapkan terima kasih sama mama, papa ya. Terima kasih sama papa mama, silakan. Papa, Mama, terima kasih sudah membesarkan, merawat, menjaga saya dari kecil hingga sekarang.
tidak ada yang bisa menggantikan apapun kalian di hidup saya. Terima kasih. Ya, silakan Papa atau Mama mau ngasih nasihat. Anakku Sylvia Surya Salim, anakku Ivan, hari ini saya sebagai orang tua merestui kalian untuk membina rumah tangga yang baru. Binalah rumah tanggamu sebahagia mungkin. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya yang penting harus berani jadi seorang laki-laki di atas semua kebenaran. Itu saja yang saya pesan. Iya. Masih. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Terima kasih. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Orang tua dicium. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan ya, silakan mempelai. Ayah ibuku. Silakan kembali ke tempat. Dalam doa ku berseru. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman orang tua. Ya, orang tua dicium. Di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada mempelai berdua, Ivan Dikda Dwi Putra dengan Lim Sylvia Surya Salim, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Ivan Dikda Dwi Putra dengan Lim Sylvia Surya Salim. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka. Hari demi hari yang mereka lalui biarlah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan jadikan berhasil. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Tuhan juga berkati setiap acara yang masih dilanjutkan. Semua kami serahkan dalam anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang